Si mantan ini beranggapan nih guys bahwa untuk followers dan juga penonton di akun Kania itu dikarenakan dia. Jadi itu adalah miliknya. Kamu masih bisa mendengarkan suaranya di balik music AR. Semua orang melakukan ini. Mengapa hanya Lisa yang dikritik? Hola everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja ya guys? Lagi banyak masalah? Atau bagaimana nih? But apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Dan teruslah berjuang. Fighting! By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi rame banget diperbincangkan selama beberapa belakangan terakhir. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas dulu tentang bagaimana Kania yang baru ini menanggapi klarifikasi dari Ujung Oppa. Well, buat kalian yang belum tahu, sebelumnya untuk Ujung Oppa itu sempat memberikan klarifikasi teman-teman. Dia sempat ngepost postingan ini di Instagramnya, tapi sekarang postingan ini udah dihapus. I don't know juga kenapa postingan ini dihapus. I mean like itu kan klarifikasinya dia ya. Klarifikasi yang ditujukan untuk menjawab soal isu-isu yang lagi beredar di kalangan masyarakat. Namun pada akhirnya klarifikasi ini dihapus. By the way, dalam klarifikasi ini, Ujung Oppa kayak membahas tentang bagaimana perpisahannya dengan Kania dan juga soal nafkah. Lebih lanjut kita baca aja ya guys, seperti apa klarifikasi dari Ujung Oppa. Saya mengucapkan terima kasih dan salam terakhir kepada fans yang mencintai saya selama ini. Kalau soal perpisahan gara-gara beda karakter itu harus dihujat, saya akan terima kritikan. Akan tetapi, saya memberitahu kepada kalian bahwa yang kalian dengar itu berbeda dengan fakta sebenarnya. Untuk rumah dan mobil itu bayar patungan, cicilan. Dan selama ini saya selalu kasih penghasilan 50% kepadanya dari semua penghasilan saya. Dan saat ini hanya badan doang yang keluar dari rumah. Dengan kejadian ini, hati saya sangat tersakiti. Saya mau meninggalkan ini semua. Semoga sehat selalu dan juga bahagia. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Ujung Oppa dalam channel YouTube-nya Feni Rose ya. Yang ini videonya ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin pengen nonton bagaimana ceritakannya, bisa langsung ke channel YouTube-nya Feni Rose. Di sini kita bakal bahas tentang tanggapan dari Kania soal klarifikasinya Ujung Oppa tadi. Dalam kesempatan itu, Kania membahas soal bagaimana statement dari Ujung Oppa yang mengatakan bahwa dia memberikan 50% penghasilannya kepada Kania. Di sini Kania menanggapi nih guys bahwa mereka itu seperti kayak kerja bareng. As you can see, mereka memang kerap kali ngebuat konten bareng-bareng ya dan juga diupload ke sosial media masing-masing. Dan biasanya kan ada nih endorse yang masuk. Dan dari endorse yang masuk ini, kira-kira sebanyak 80% itu masuk ke akun sosial medianya Kania. Jadi secara tertulis, pekerjaan ini atau job endorse ini adalah miliknya Kania. Karena masuk ke akunnya Kania. Kecuali kalau itu masuk ke akun sosial media milik suaminya, ya berarti itu milik suaminya ya secara tertulis. Namun nih teman-teman, ketika pihak brand yang nge-endorse Kania, biasanya ada yang meminta agar sang Miswa itu ikut berpartisipasi dalam konten endorsement tersebut. Dan pihak brand biasanya akan memberikan bayaran tambahan, meskipun nggak sebesar bayaran utamanya. Tapi yang jelas adalah ada biaya tambahan guys. Dan dalam pekerjaan tersebut, ya kurang lebih 85% dikerjakan oleh Kania, mulai dari pengambilan video, terus editing, nyusun skrip juga. Terus nanti kalau ada revisi-revisi dari pihak brand, biasanya Kania juga yang akan merevisi. Pokoknya rata-rata pekerjaan endorsement ini ya dilakukan oleh Kania teman-teman. Sementara untuk sang Miswa itu seperti kayak nanti akan tampil di kamera, oke. Setelah itu nanti akan berdialog sesuai dengan yang sudah di skrip. Dan Kania mengatakan lebih lanjut nih guys, bahwa dia biasanya memberikan dialog atau baris dialog yang sedikit kepada sang mantan ini. Biasanya sih 2 baris teman-teman. Dan ada alasan kenapa dirinya memberikan dialog yang sedikit kepada si mantan. Alasannya adalah dikarenakan si mantan Miswa ini itu nggak mau pusing. Karena mungkin kalau banyak dialog, nanti banyak yang dihafal jadi pusing. Kayaknya gitu sih ya. Habis itu ceritakannya ya, si mantan ini katanya sering ngomel. Bilangnya kayak gini, banyak banget permintanya. Dan pada akhirnya Kania akan melakukan negosiasi kepada pihak si brand akan masalah dialog dari si mantan Miswa yang sedikit. Dan lanjut ke masalah pembagiannya. Di sini Kania menjelaskan nih guys bahwa meskipun untuk pekerjaan endorsement ini hampir 85% dikerjakan olehnya, dia tetap kok membagi pembayarannya itu 50-50 sama 50% maksudnya. Dan makanya guys pas awal nih si mantan Miswa ini kayak memberikan 20% kepada Kania dari total 100% bayaran yang diterima dari endorsement. Feni Rose lantas menanggapi, lah ini kan akun kamu, dan mereka atau pihak brand juga nge-endorse-nya ke kamu. Kania pun lantas memberikan tanggapan atas bagaimana statement dari Feni Rose tadi. Dia mengatakan nih guys bahwa untuk si mantan ini itu tetap berpikir bahwa akunnya atau akun Kania itu adalah akun miliknya dia. Si mantan ini beranggapan nih guys bahwa untuk followers dan juga penonton di akun Kania
itu dikarenakan dia. Jadi itu adalah miliknya. Karena menurut si mantan, gak ada yang tahu siapa itu Kania. Dan mereka menonton video endorse tersebut gara-gara dia. Alright, jadi sudah clear ya teman-teman tentang bagaimana statement dari si mantan yang katanya memberikan 50% penghasilnya kepada si Kania. Dan di sini Kania sendiri merasa gak dinafkahi oleh si mantan. Karena apa? Karena 50% yang katanya tadi itu adalah memang haknya dia dari jerih payahnya dia bekerja. Sementara itu menurut Kania nih, kalau suaminya mau memberikan nafkah, ya Miswa seharusnya memberikan uangnya kepada istri. Ya itulah yang namanya nafkah. Benar juga sih. Kania kemudian mengiyakan nih guys dan juga membenarkan soal dirinya yang kerja sampai tipes. Dia lantas mengatakan bahwa berbeda dari kebanyakan konten kreator yang biasanya punya tim, dirinya malah mengerjakan semuanya sendirian. Bahkan YouTube pun dikerjakan oleh Kania. Namun Kania katanya nggak dapat pembagian AdSense YouTube. Dia mengatakan bahwa si mantan marah kalau dia itu bertanya soal AdSense. Sambil menirukan si mantan, Kania mengatakan, paling beberapa si AdSense kan itu aku pakai buat beliin kamu makan. Kemudian untuk Kania juga membahas tentang masalah rumah mobil yang ditinggal buat Kania. Kania lantas mengatakan bahwa aset-aset tersebut memang punyanya dia. Dia pun menjelaskan bahwa dia itu punya 2 rumah. 1 rumah dan 1 mobil adalah 100% miliknya. Setelah menikah, dia pun membeli baru lagi dan ngambil KPR. Dia katanya sengaja ngambil KPR karena kalau nggak KPR, si mantan pasti nggak mau ikut serta. Untuk DP itu Kania yang bayar dan meminta agar si cowok yang kala itu menjadi suaminya membantunya untuk membayar cicilan. Terlebih lagi, dia itu kayak banyak banget ngurus biaya-biaya yang lain. Mulai dari biaya hidupnya hingga kebutuhan rumah tangga. Selain itu untuk furniture itu Kania yang beli. Sementara untuk AC dan TV si mantan yang beli guys. Dan ketika Kania bertanya apakah kamu atau si mantan ini untuk membantunya mencicil rumah, si cowoknya menjawab, enggak karena itu kan aset sayang atau asetnya Kania. Jadi kesannya si mantan ini seperti enggak mau punya aset bersama dengan Kania. Namun meskipun demikian, si mantan membantu Kania kok guys untuk mencicilnya selama 1,5 tahun. So, begitulah bagaimana tanggapan dari Kania soal bagaimana klarifikasinya Ujung Oppa. Sementara itu untuk Ujung Oppa sampai sekarang belum buka suara sih teman-teman. Dan nampaknya untuk ke Ujung Oppa, kalau kita lihat berdasarkan klarifikasinya tadi, benar-benar say goodbye deh untuk menjadi seorang influencer ataupun YouTuber. Kayaknya benar-benar say goodbye deh teman-teman. Soalnya untuk channelnya saja sekarang udah nggak ditemukan lagi. Tapi ada netizen yang bilang bahwa untuk channel YouTube-nya itu kayak diubah namanya. Ada yang tahu nama channelnya apa sekarang? Dan gimana pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Next, informasi berikutnya kita bakal bahas tentang Lisa. Ini ada kabar baik dan juga kabar buruk sih teman-teman. Kabar baiknya adalah dia itu kayak mendapatkan prestasi dan juga mencetak history baru. Dan kabar buruknya adalah dia itu kayak dikritik bahkan dituding melakukan lip sync di acara VMA. Anyway, for your information, pada tanggal 11 September, Lisa Blackpink membuat penampilan solo pertamanya di MTV Video Music Awards 2024 yang membawakan lagu barunya yang bertajuk New Woman dan Rockstar bersama dengan kru dance. Dia juga membawa pulang penghargaan K-pop terbaik untuk Rockstar yang menandai tonggak sejarah lain dalam karirnya. Penampilan Lisa di acara tersebut lantas penuh sorotan. Banyak netizen yang memberikan pujian dengan bagaimana stage presence dari Lisa. Namun tidak hanya pujian, Lisa juga mendapatkan kritikan. For example, dari The New York Post, media tersebut mengkritik penampilan Lisa dan bahkan memberikan julukan sebagai K-pop dan menempatkannya di antara penampil terburuk malam itu. Dalam statementnya mereka mengatakan seperti ini. Setelah diperkenalkan oleh Paris Hilton yang melontarkan slogannya itu keren, Lisa sama sekali nggak seperti itu. Penyanyi K-pop ini lebih seperti K-pop ketika dia tampil dengan segerombolan penari yang nggak dapat menyelamatkannya dari kekonyolan, yang membuat kita semua bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan undangan tersebut. Kemudian ada juga Billboard. Billboard sendiri itu memberikan peringkat untuk semua 16 penampilan pada malam itu, dari yang terbaik hingga terburuk. Dan Lisa sendiri berada di peringkat ke-16 di bagian paling bawah daftar, dengan Billboard yang menyebutkannya sebagai swing and a miss. Lebih lanjut, mereka menuliskan, anggota Blackpink ini telah membuktikan dirinya ahli dalam koreografi yang memukau dan visual yang memukau di masa lampau. Tetapi penampilan solo Lisa di VMA 2024 terasa seperti sebuah kegagalan. New Woman seharusnya bisa sedikit lebih bersemangat dari Rosalia dan koreografi Rockstar solid, tetapi tidak pernah menarik perhatian, apalagi memukau. Selain itu, beberapa netizen juga memberikan kritikan kepada Lisa dan bahkan dituding melakukan lip sync. Beberapa komentar-komentar mereka seperti ini. Lip syncnya Lisa tidak sinkron. Dia mungkin akan menjadi satu-satunya penampil yang tidak bernyanyi secara langsung malam ini. Cara untuk mewakili gadis K-pop. Lip syncnya bikin saya sakit hati. Saya tahu saat pertama kali mendengar lagu ini, mustahil bisa bernyanyi sebagus ini secara langsung. Sementara itu, netizen Korea juga menyuarakan sentimen serupa. Beberapa komentar-komentar mereka seperti ini. Ini acara penghargaan, dia seharusnya bernyanyi secara live.
Pada akhirnya semua kebencian atau kritik datang dari Twitter. Tetapi tampaknya reaksi lokal tidak bagus. Jika Twitter mewakili reaksi lokal yang sebenarnya, semua artis papan atas di Amerika Serikat pasti sudah pensiun sekarang. Banyak orang kok yang memuji penampilan Lisa di sosial media. Banyak artis yang fokus pada rekaman musik perlu tampil live. Katy Perry dulunya kesulitan tampil live dan mendapatkan banyak kritik, tetapi dia terus berusaha dan berkembang. Bahkan penyanyi papan atas seperti Demi Lovato pun dikritik jika mereka melakukan lip sync, dan orang-orang bahkan menggali video live untuk mengkritik mereka. Bibirnya bahkan tidak bergerak di beberapa bagian nyanyian. Kamu masih bisa mendengarkan suaranya di balik music AR. Semua orang melakukan ini. Mengapa hanya Lisa yang dikritik? Kamu dapat mendengarkan suaranya secara langsung kok melalui AR. Dia telah membuktikan bahwa dia dapat bernyanyi secara langsung selama Coachella. Benar banget sih, setuju sama komentar yang satu ini. Sementara itu, beberapa netizen lain menyatakan pendapat mereka yang berbeda. Dan komentar-komentar mereka seperti ini guys. Penampilan Lisa Blackpink secara keseluruhan hebat kok. Penampilannya di panggung VMA sangat mengesankan. Dia bernyanyi dan dalam beberapa kasus melakukan backtrack. Begitu pula dengan Megan dan artis BMI lainnya. Ini lebih seperti penghargaan musik video daripada Grammy. Dia bernyanyi secara langsung, tetapi backtracknya terlalu keras. Dia menari dengan baik, tetapi koreografinya cukup membosankan. Dalam industri K-pop, penampilannya lumayan. Tetapi ini adalah VMA dan kita semua menginginkan lebih dari ini. Aku dapat kok mendengar suaranya, napasnya sangat jelas. Dia sangat hebat dalam tampil. Alright, jadi seperti itulah beberapa statement dari para netizen. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini? Antara komen ya guys, di kolom komentar. Di sisi lain, Lisa telah mendapatkan banyak pujian dan ucapan selamat dari media internasional usai menjadi solis pertama yang memenangkan Best K-pop di MTV Video Music Awards sebanyak 2 kali. Dan Forbes adalah salah satunya nih. Mereka memberikan penghormatan dan ucapan selamat kepada Lisa atas pencapaiannya tahun ini lewat lagunya yang bertajuk Rockstar. Selain itu, mereka juga menyoroti bagaimana kerja keras dan penampilan Lisa di tahun 2022 lewat La Lisa yang membantu mengonsolidasikan fondasi yang diperlukan untuk mendobrak batasan dan membuka jalan bagi para solis K-pop di MTV VMA. Anyway, one more time, congratulations atas prestasi yang didapatkan oleh Lisa. Alright everyone, informasi dari Lisa tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.